kita. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Apa kabar hari ini saudara? Luar biasa. Haleluya. Saudara, saya percaya begini, bahwa suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, hari-hari ini saudara dan saya kita hidup di akhir zaman, ya kan? Kita hidup di zaman-zaman akhir, ya. Kita bisa lihat tanda-tanda akhir zaman mulai digenapi, ya. Kita lihat banyak sekarang. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana kita bersikap, ya, di masa-masa seperti ini. Ya, apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita, apa yang harus kita bangun dalam kehidupan kita, di masa-masa akhir zaman ini. Nah, saya rindu untuk kita sama-sama buka firman Tuhan dari Lukas pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-36, ya. Lukas pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Saya tunggu sampai semua menemukannya. Lukas 21 ayatnya yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Ya, kita baca bersama-sama terlebih dahulu Lukas 21 ayatnya yang ke-34. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerah. Ayat 35, baca sekali lagi. 1, 2, 3. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Bilang sama saya, semua penduduk bumi ini. 1, 2, 3. Semua penduduk bumi. Jadi akan menimpa semua penduduk bumi. Ayat yang ke-36 di situ dikatakan, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Nah, saya melihat ayat yang ke-34, ini yang saya ingin ajak kita untuk sama-sama pelajari pada hari ini. Di situ dikatakan, jagalah dirimu. Artinya, saudara dan saya hari-hari ini hidup di akhir zaman, hidup di masa-masa seperti ini. Ada hal yang harus saudara jaga, dan di situ dikatakan, jagalah dirimu. Diri kita yang mesti kita jaga. Nah, supaya hatimu, nah saudara, bisa lihat dulu, supaya apa? Hatimu. Nah, kenapa hati? Saya mau kasih tahu sama saudara bahwa begini, hati itu adalah pusat perhatian Tuhan dalam kehidupan manusia. Itu ada di hati. Yang Tuhan lihat selalu apa? Hati. Makanya dalam kitab 1 Samuel pasalnya ke-16 dibilang begini, manusia itu melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa? Hati. Ya, jadi Tuhan selalu melihat hati. Ya, waktu saudara bertobat, yang disentuh oleh Tuhan adalah hati saudara. Ya, jadi Tuhan konsentrasinya kepada hati. Itu makanya begini, yang dinilai atau dilihat oleh Tuhan bukan perbuatannya, tetapi hatinya. Bukan apa yang kita perbuat, tetapi alasan yang muncul di hati saudara untuk berbuat itu. Itu yang Tuhan lihat. Mengerti yang saya maksud? Misalnya begini, saudara berkata begini, Pak, saya setiap akhir tahun di gereja kami misalnya ya, kita suka bikin baksos, dan salah satunya adalah kita menyumbang pakaian-pakaian bekas, ya kan? Ya, nyumbang pakaian-pakaian bekas, pakaian layak pakai. Nah, lalu ada orang-orang, lalu saudara berkata gini, wah puji Tuhan tuh, setiap akhir tahun Pak, kita bisa nyumbang pakaian bekas. Nah, ada orang yang nyumbang pakaian bekas karena memang dia pengen nyumbang, karena memang dia pengen berbagi, karena memang dia pengen share, ya. Tetapi tahukah saudara bahwa ada orang yang memang senang untuk membagikan pakaian bekasnya karena di lemarinya udah kebanyakan baju, ya. Jadi supaya baju baru bisa masuk, ya kan, baju lama mesti disumbang. Nah, yang saya mau kasih tahu sama saudara gini, bukan kegiatan menyumbangnya yang Tuhan lihat, bukan ya, tapi yang Tuhan lihat apa? Apa yang menggerakkan saudara menyumbang di hati saudara. Itu yang Tuhan lihat. Yang mengerti katakan amin. Itu makanya gini, jaga hati. Bilang kiri kanannya, jaga hati, ya. Jaga hati saudara. Jadi ini sikap yang harus kita perbuat hari-hari ini adalah saudara dan saya harus jaga hati saudara. Karena gini,
hati ini akan memancarkan sesuatu. Dari hati ini saudara akan memunculkan sesuatu. Karena juga dikatakan gini, apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Jadi penting untuk kita dan sikap kita menghadapi kehidupan hari-hari ini, saudara dan saya harus menjaga hati kita. Nah, di situ dikatakan demikian. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh apa? Pesta pora. Mungkin saudara bilang hari ini gini, Pak Ade, saya sudah nggak pesta pora, Pak. Saya hari Sabtu udah datang ke gereja, saya hari Minggu juga ke gereja lagi. Saya udah nggak pesta pora, Pak, beneran. Saya udah nggak datang ke klub, saya nggak clubbing, saya nggak, Pak. Saya udah nggak pesta pora. Yang dimaksud bukan kegiatan pesta poranya, bukan. Tapi gini loh, spirit pesta pora itu apa sih? Orang tuh kalau pesta pora gimana coba? Hah? Gimana? Gini kan? Masih gini. Udah nggak apa-apa, puasin aja, puasin. Ayo dong, free. Kamu ngapain? Ambil aja, ambil. Mau minum? Ambil. Makan? Ambil. Sepuasnya ya. Puasnya. Bisa nggak saya bilang gini? Pesta pora bicara pemuasan keinginan diri sendiri. Bisa nggak? Bisa? Pemuasan apa? Keinginan diri sendiri. Untuk memuaskan keinginan diri sendiri. Wow. Tahukah saudara bahwa hari-hari ini dunia selalu berupaya untuk menjawab keinginan saudara? Ya. Dia akan selalu berupaya untuk menjawab keinginan saudara sampai satu ketika saudara tidak bisa mengendalikan lagi keinginan saudara. Dunia berupaya menjawab semua keinginan saudara. Coba. Misalnya begini, kita mau beli barang, nah, kan? Kita nggak punya uang. Tahukah apa yang terjadi? Sekarang punya akses mudah, bisa gesek kartu kredit, betul kan? Dan untuk mendapatkan kartu kredit itu macam-macam, saudara. Ada kemudahan lepas kemudahan untuk mendapatkannya. Saudara misalnya mau beli mobil, saudara nggak punya uang, kita bisa kredit ini, waduh macam-macam. Dan saya mau beritahu kepada saudara bahwa banyak sekali yang saya dengar di telinga saya, anak-anak Tuhan hari-hari ini justru jatuh di area keuangan. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menyalipkan keinginannya. Karena mereka selalu berupaya untuk memuaskan keinginannya. Seharusnya kasih dan rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi itu yang dialami anak-anak Tuhan. Tapi hari-hari ini debt collector yang selalu baru tiap pagi. Kenapa saudara? Karena itu berupaya memuaskan. Nah ini yang saudara mesti sikapi, hati-hati. Makanya gini, suatu saat ini kalau saudara lagi pengen beli sesuatu, kalau perlu gini, gak usah beli. Belajar penyangkalan diri. Amin. Kok aminnya kayak kerupuk masuk angin. Amin saudara. Belajar apa? Penyangkalan diri. Belajar itu. Karena kalau enggak susah. Pak, kalau kita butuh lain. Kan kita bilang kebutuhan sama keinginan itu kan beda. Orang ingin belum tentu butuh. Makanya banyak orang beli karena keinginan, akhirnya nggak dipakai atau cepat bosan. Misalnya gini, wah, kalau yang laki-laki biasanya, wah ini mobil bagus ya, wah ingin. Dia punya uang untuk beli, dia beli, dipakai seminggu, bosan. Itu karena cuma ingin kan. Nah makanya kalau cuma ingin, mendingan gak usah beli, test drive aja, cukup ya kan. Duit nggak keluar, tapi kita tahu rasanya. Kira-kira gitulah, ya kan. Nah itu aja. Nah sama, kalau perempuan juga gitu sama. Kalau beli barang, wah. Kenapa dibeli? Butuh gak? Gimana ya? Mumpung diskon. Nah kan dasarnya mumpung apa? Diskon. Atau lagi yang kedua, dasarnya adalah gini, habis itu lucu banget. Nah dasar yang kedua adalah lucu, bukannya apa? Butuh. Makanya gini, kalau saudara pengen beli sesuatu, saudara ingin sesuatu misalnya, dan saudara nggak punya uang, harusnya saudara jangan marah, bersyukur sama Tuhan. Itu artinya Tuhan sedang menjagai hati saudara. Amin.
Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Iya, lebih mudah kita pengen, kita nggak punya, betul kan? Daripada gini, saudara pengen, saudara punya. Wah, lebih berat penyangkalan dirinya, saudara. Itu lebih berat penyangkalan dirinya. Nah, kita lihat hari-hari ini semua, kita lihat untuk menjawab semua yang kita inginkan itu dipermudah. Hari ini saya cuma mau ingatkan kepada saudara, kita sama-sama begini, hati-hati dengan pesta pora. Bukan kegiatan pestanya, tapi atmosfer di dalam hati kalau orang pesta pora itu seperti apa. Ya seperti itu, pemuasan, puas, semaunya, semua yang kita inginkan. Itu bicara pemuasan dalam pesta pora. Yang kedua dikatakan begini, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan. Mungkin saudara bilang, Pak Ade, saya udah gak mabuk Pak, saya udah gak minum-minum, saya sudah bertobat. Yang dibicarakan kemabukan di sini adalah sekali lagi di belakang aktivitas mabuk. Biasanya kalau orang mabuk itu biasanya gini, lupa diri, betul kan? Bilang sama saya lupa diri. 1, 2, 3. Lupa diri, lupa diri. Lihat banyak orang zaman sekarang lupa diri. Lupa kalau dia udah punya istri. Coba, lupa diri. Lupa kalau dia sudah menikah. Lupa kalau dia sudah punya suami. Lupa kalau dia sudah punya anak. Lupa. Makanya zaman sekarang saya suka lihat, ya ampun Tuhan, yang harusnya itu yang saya tahu dari zaman dulu adalah itu begini, nenek itu ada untuk menikmati cucu, ya kan? Tapi zaman sekarang nenek muncul untuk merawat cucu, untuk menjaga cucu. Makanya di mall-mall yang saya suka lihat justru nenek yang suka kejar-kejar cucu. Nenek yang kejar-kejar cucu. Orang tuanya santai aja, orang tuanya biasa aja. Mereka bilang gitu, oh saya kerja untuk mencukupkan kebutuhan anak saya kerja, dan saya kerja. Padahal dia lupa tanggung jawab urus anak itu bukan tanggung jawab nenek dan kakek, itu tanggung jawab bapak dan mamanya. Iya, saya sekali waktu habis khotbah kan yang ilustrasi seperti itu, ada seorang nenek yang bilang sama saya gini, Pak Ade terima kasih khotbahnya mengkonfirmasi sekali. Terima kasih Pak. Bapak tahu nggak, seminggu yang lalu saya baru keluar dari rumah sakit. Saya bilang, oh kenapa Oma keluar dari rumah sakit? Waduh, pinggang saya bermasalah. Kenapa bermasalah? Habis kejar-kejar cucu. Tuh bayangin saudara. Jadi zaman sekarang udah lupa kalau punya anak tuh lupa harus ngapain anak. Udah semua tanggung jawab dilempar kepada yang lain. Kan kapasitas untuk mendidik anak itu kan memang ada di orang tua. Makanya gini, orang tua selalu punya hati yang lebih tega kan, betul nggak? Untuk mendidik, karena emang otoritasnya ada di orang tua. Kalau orang tua bisa bilang gini, jangan kasih dia es, jangan. Nanti dia ingusnya masih merah, dia masih flu, jangan. Tapi kalau nenek coba, ada yang kasih es, orang tua bilang jangan kasih es. Neneknya bilang apa? Gak apa-apa lah sekali-sekali ya. Nah dari sekali-sekali ini kan bisa banyak ya kan. Kapan sembuhnya? Ngerti yang saya maksudnya saudara ya? Dia lupa kalau dia itu anak Tuhan tuh, lupa. Zaman sekarang banyak yang lupa kalau dia itu seorang hamba Tuhan, lupa. Makanya dia bilang sama saya, Pak, aduh hamba Tuhan zaman sekarang kok kayak gini ya Pak, begini. Saya cuma bilang, mungkin dia lagi lupa dia hamba Tuhan. Itu aja udah. Gimana? Lupa. Kemabukan. Itu membuat orang jadi lupa diri. Lupa identitinya. Lupa tanggung jawabnya. Lupa apa yang harus dia berbuat. Kenapa? Karena tadi ada pesta pora yang mendahuluinya. Jadi spirit ini sekarang sedang melanda di mana-mana. Nah hari ini saya cuma mau ingatkan saudara. Yuk jaga hati saudara. Jangan sampai dikuasai oleh pesta pora. Jangan sampai dikuasai oleh apa? Kemabukan. Orang itu bisa lupa karena kemabukan. Makanya zaman sekarang ada istilah BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita, ya kan? Ada itu. Kenapa? Orang lupa kalau dia punya budgetnya pas-pasan, lupa. Tapi
tapi pengen punya barang yang mahal-mahal. Lupa. Ya ampun. Ke gereja nggak Pak? Ke gereja juga. Pelayanan nggak Pak? Pelayanan. Banyak sekarang orang yang melayani juga dikejar-kejar kartu kredit utang. Karena lupa. Karena apa? Bilang kiri kanannya. Sekarang harus ingat ya. Sekarang harus ingat. Jangan lupa. Harus ingat. Ya. Spirit ini terus menguasai kita. Yang ketiga dibilang begini, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta dan kemabukan serta kepentingan duniawi. Apa sih kepentingan duniawi? Apa sih keinginan duniawi? Coba kita buka sama-sama 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 16 sampai dengan 17. 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat yang ke-16 sampai dengan 17. Lihat saudara. Sebab semua yang ada di dalam dunia. Nah ini dia. Jadi kalau bicara dunia, Alkitab bilang dunia itu sistem dunia ini, ya. Bukan bicara geografis. Kalau bicara geografis, dia akan terangkan dengan kata bumi. Nanti ya maksudnya bumi. Tapi kalau dibilang dunia, berarti sistemnya dunia, spiritnya dunia ini. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan apa? Daging. Terus dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Perhatiin ayat 17 dibilang gini, dan dunia ini sedang lenyap dengan apa? Keinginannya. Tuh lihat saudara. Kalau saudara tidak bisa salibkan, nggak bisa sangkali keinginan saudara, bisa-bisa kita lenyap. Lalu yang dibilang begini, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, betul ya? Terus dibilang apa? Tetap hidup selama-lamanya. Jadi penting untuk kita mengendalikan ini. Penting untuk kita mengendalikan keinginan-keinginan kita. Nah ayat 16 kembali saya baca buat saudara. Sebab apa yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging. Ya, keinginan daging. Daging ini banyak maunya. Ya. Mulai dari hal soal makanan dan yang lain-lain. Lebih jelasnya baca Galatia pasal yang kelima, keinginan daging. Zaman sekarang luar biasa. Terutama daging. Tuhan Yesus kan juga dicobai pada waktu di padang gurun, waktu dia lagi lapar-laparnya itu, saudara, ya, bilang ubah batu menjadi roti, daging. Nah ini keinginan dunia akan selalu berupaya untuk menghantam, mengangkat keinginan daging saudara. Zaman sekarang macam-macam, makanannya juga macam-macam. Saya kalau lihat orang pesta zaman sekarang, minta ampun. Sebelum doa makan aja, itu orang matanya sudah tertuju pada satu saja. Itu saya lihat, wah, kan saya suka doa makan kan kalau diundang ke sebuah resepsi pernikahan, saya diundang ke doa makan, saya lihat itu masing-masing udah kumpul, udah standby mengincar sesuatu. Susu berdiri di pinggir-pinggir pondokan yang sudah ada, standby semua. Luar biasa. Bahkan terkesan gini, doa jangan lama-lama Pak. Itu udah mulai terlihat dari wajah-wajah mereka itu resepsi. Begitu mereka ambil makanan, minta ampun, saking penuhnya itu piring, sampai pinggirnya piring nggak kelihatan, itu luar biasa. Penuh banget saudara. Itu makanan di mana-mana. Makanya sampai sekali waktu saya suka ngobrol sama teman saya bilang gini, hamba-hamba Tuhan yang senior-senior itu mati di ladang misi. Jangan sampai kita yang muda-muda mati di meja makan, ya kan? Karena makanan muncul di mana-mana. Hati-hati, kendalikan diri saudara, ya, kendalikan. Yang suka makan kambing, ditambah cuci mulutnya durian, minum bir dalam satu paket itu, ya. Catat nomor ambulan baik-baik di handphone saudara. Ketika saudara akan memerlukannya, siap-siap. Waduh, luar biasa. Ya, hati-hati. Keinginan daging.
Lalu dibilang begini, dan keinginan apa? Mata. Ini tadi saya bilang, tahu pernah dengar istilah lapar mata? Pernah ya? Lapar mata kan gitu ya. Pengen, tapi sebenarnya nggak butuh sih, tapi ya lucu aja. Saya pernah bareng sama orang makan yang dia beli makanan. Itu bukan karena dia lagi lapar atau gimana, enggak. Karena desain makanannya lucu. Dia beli, dasarnya lucu doang, lucu aja gitu. Dia beli, akhirnya sampai satu meja makan tuh penuh semua. Dan singkat cerita nggak habis. Orang kita nggak kuat ngabisinnya. Ya cuma karena perlu aja. Ini yang berikutnya, serta keangkuhan apa? Hidup. Nah ini kan sekarang nih, lihat zaman sekarang nih, muncul di mana-mana. Orang semua pengen didahulukan, betul nggak? Dan gara-gara pengen didahulukan itu dijawab keinginannya, makanya muncul pribadi-pribadi yang ego. Nyenggol sedikit langsung bilang, kamu nggak tahu siapa saya. Ngeri. Orang zaman sekarang. Kalau di Jakarta itu lampu merah itu ada digital numbernya. Di sini juga sudah ada, di mana-mana juga sudah mulai ada itu ya. 5, 4, 3, 2, 1, deng, langsung hijau kan. Sakit egonya orang zaman sekarang. 5, 4, 3, langsung jalan baru hitungan ketiga, belum hijau. Dia bilang apa? Saya buru-buru. Loh, emang kamu nggak mikir kalau terjadi kecelakaan, yang di belakang juga buru-buru, betul nggak? Yang di belakang juga perlu waktu, yang di belakang juga perlu uang. Orang zaman sekarang susah untuk mikirin orang lain. Semua angkuh, semua pengen kebutuhan dia yang dijawab, semua pengen keinginan dia yang dijawab. Ke gereja nggak orang ini? Ke gereja. Dah. Kadang langgar lampu lalu lintas aja di mobilnya bertuliskan Matius 6:33 kok. Wow, sama. Kalau di Jakarta juga sama. Saya sekolah dari Serpong pergi ke Jakarta. Saya sekarang udah malas bawa kendaraan, jadi saya bawa kendaraan taruh di stasiun kereta. Kita bisa naik kereta, naik komuter lain. Ya, biayanya juga lebih murah, cuma Rp2.000 sekali jalan sampai dari Serpong sampai ke Tanah Abang sampai ke Palmerah. Saya suka naik kereta kalau mau pelayanan. Dan di kereta itu biasanya penuh, bergelantungan semuanya, berbagai macam jenis aroma bau ada di situ, saudara ya, macam-macam semua di situ. Dan saya lihat sudah ada tulisan ditulis jelas-jelas, dahulukan yang keluar. Itu tulisan itu jelas-jelas di situ. Tapi saudara begitu mau masuk stasiun yang baru, pintu siap dibuka, yang dari dalam udah siap-siap dorong maksudnya ya. Ternyata begitu pintu mau dibuka, yang dari luar juga udah siap-siap dorong juga. Wah, saya udah kayak begitu. Begitu dia yang dibuka, itu terjadi sebuah tabrakan yang hebat. Luar biasa. Semua cuma pengen keinginan. Semua cuma pengen dia nggak mikirin orang lain. Nah ini hati-hati. Hati-hati. Oke, saya lanjutkan. Sebab semua yang ada dalam dunia ini, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari apa? Dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saya mau tanya, berapa banyak saudara yang saya mau jaga hati saya Pak, supaya nggak syarat dengan semua yang terjadi. Saya mau menang dari semua yang terjadi. Berapa banyak saudara yang mau rindu akan hal itu terjadi di hidup saudara? Angkat tangan tinggi-tinggi, angkat tangan tinggi-tinggi. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Yuk kita pelajari sama-sama. Saya rindu jemaat GBI Perdana Wisata di tempat ini mengalami kemenangan dalam kehidupan, mengalami kekuatan dalam kehidupan untuk menghadapi atmosfer dunia yang sedang menggiring saudara dan saya hanya sekedar untuk menjawab atau memuaskan semua keinginan-keinginan kita. Dan firman Tuhan sudah jelas bahwa dunia ini sedang lenyap oleh keinginannya. Nah, kalau saudara mau menang, buka 1 Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14. Ini kunci kemenangan kita.
1 Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14. Coba lihat. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, atau baca sama-sama saja. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat. Terus apa? Dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Artinya begini. Kunci kekuatan saudara, kunci kekuatan kita untuk mengalahkan yang jahat terletak dari apa yang berdiam di dalam saudara. Coba lihat. Karena kamu kuat dan firman Allah apa? Diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Artinya kekuatan saudara, kemampuan saudara untuk mengalahkan yang jahat terletak pada apa yang berdiam di dalam saudara. Mengerti semuanya? Ngerti ya? Apa yang berdiam di dalam saudara? Nah, di sini dikatakan gini, karena firman Tuhan, nah itu dia, berdiam di dalam kamu. Jadi kalau saudara mau kuat, saudara mau mengalahkan yang jahat, saudara mau menghancurkan atmosfer yang sedang dunia bangun untuk melenyapkan kita, pastikan bahwa firman Tuhan berdiam dalam diri saudara. Nggak ada kekuatan lain. Nggak ada. Pastikan firman Tuhan berdiam dalam diri saudara. Pastikan firman Tuhan ada di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Nah, coba. Amsal 4 ayatnya yang ke-23. Coba bisa dibuka Amsal 4 ayatnya yang ke-23. Saya tunggu. Nah, lihat. Ya, saudara lihat ke depan. Kita belajar sama-sama. Saya rindu. Kalau saudara mau catat, silakan catat. Kita belajar sama-sama ya. Saya rindu jemaat di tempat ini. Saya rindu gini. Saya nggak cuma khotbah di sini. Percuma. Kalau cuma khotbah bikin saudara ketawa, saudara senang-senang, terus saudara pulang dengan gaya hidup yang sama dan saudara jadi jemaat yang mudah dikalahkan. No. Saya rindu saudara dibangun sama-sama, kita kuat sama-sama, kita menang sama-sama dalam anugerah Tuhan. Amin. Nah, di sini dikatakan, coba lihat, jaga Amsal 4 ayat 23, baca sama-sama 1 2 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Terus karena dari situlah terpancar kehidupan. Pertanyaannya gini, kenapa hati mesti dijaga? Karena terpancar? Belum tentu. Hah? Are you sure, Pak Pendeta? Ya. Gini. Jagalah hatimu. Segala sesuatu yang perlu dijaga itu pasti di dalamnya ada sesuatu yang bernilai dan berharga. Setuju dengan saya? Saya ulangi. Segala sesuatu yang perlu dijaga itu pasti di dalamnya terdapat sesuatu yang bernilai atau berharga. Mengerti? Kalau saudara pergi ke komplek perumahan, ada tulisan rumah ini disewakan, dan seluruh barang berharga di rumah itu sudah dibawa keluar oleh pemiliknya. Saya mau kasih tahu, tidak ada satpam yang jaga pasti di situ. Nggak ada tentara yang jaga di situ. Kenapa? Nggak ada yang berharga kan? Betul? Nggak ada yang berharga. Kalau saudara pergi ke komplek perumahan, dibilang rumah ini dijual dan semua barangnya sudah habis, nggak dibawa sama pemiliknya. Saya mau kasih tahu, nggak perlu dijaga. Kenapa ada penjaga gawang? Coba. Karena gawang itu bernilai. Sekali dia kebobolan, itu ada nilainya kan? Betul nggak? Makanya gawang perlu dijaga. Kalau pemain sepak bola tahu nih, istilahnya kiper. Perlu dijaga karena ada nilainya. Lalu firman ini bilang, jagalah hatimu. Berarti ini ada sesuatu di dalam hati.
semerta-merta ayat ini bilang terpancar kehidupan. Gini Bapak Ibu, kalau baca Alkitab, jangan cuma fokus ayat ininya saja. Lihat ayat sebelumnya. Apa yang menyebabkan ayat 23 terjadi? Ada 23, pasti ada 20, betul kan? Coba kita lihat Amsal 4 ayat 20. Saya rindu saudara paham ini betul-betul. Saya berdoa dalam hati saya saudara paham betul-betul. Coba lihat, dikatakan demikian firman Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Terus apa? Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Saya ulangi lagi. Perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Bilang sama saya perkataan dan ucapan. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Perkataan dan ucapan. Perkataan dan ucapan Tuhan itu namanya apa? Firman Tuhan. Betul? Perkataan dan ucapan Tuhan namanya apa? Firman Tuhan. Perkataan dan ucapan. Ayat 21. Coba kita lihat. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Perhatikan. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Artinya ada yang disimpan di lubuk hati. Apa yang disimpan di lubuk hati? Perkataan dan ucapan. Apa namanya itu? Firman Tuhan. Baru ayat 22 bilang, karena itulah yang menyebabkan apa? Kehidupan. Makanya ayat 23 bilang, jagalah hatimu, karena dari situ terpancar kehidupan. Ngerti yang saya maksud? Artinya gini, kalau di dalam hati saudara bukan firman Tuhan, nggak mungkin memancarkan kehidupan, percayalah. Kalau di hati saudara isinya dengki, kebencian, iri hati, nggak mungkin memancarkan kehidupan. Pastikan firman Allah ada di hati saudara. Yang mengerti katakan amin. Mengerti ya? Simpanlah itu di lubuk hati. Simpan di lubuk hati kita. Siapa yang mau menyimpan firman di lubuk hatinya? Sudah mau? Tidak apa-apa ya Pak, saya tambah sedikit waktunya. Oke. Sudah mau simpan di lubuk hati saudara? Bisa bertanya gini, gimana caranya Pak supaya firman itu tersimpan di lubuk hati saya? Sederhana. Saya kalau jelaskan ini panjang mungkin perlu waktu 2-3 jam. Tapi saya coba peras jadi secara singkat. Gini aja. Intinya kalau Matius pasal yang ke-7 bilang, orang yang mendengar firman dan melakukannya, itu cara menyimpan firman dalam hati. Dengar dan lakukan. Dengar dan lakukan. Jadi gini, dengar aja nggak cukup. Saudara mesti apa? Lakukan. Itu kunci yang pertama, supaya firman itu muncul di sini. Oke? Yang kedua, Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Yosua pasal yang pertama ayatnya yang ke-8. Coba lihat, di situ dibilang begini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi apa? Renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah gini, janganlah engkau lupa memperkatakan. Jadi, ke depan, kalau saudara lagi saat teduh, jangan hanya baca Alkitab dengan baca dalam hati saja. Saudara juga harus mulai memperkatakan. Kalau saya bilang memperkatakan di sini, itu bukan berarti saudara teriak-teriak baca Alkitab, bukan. Baca sambil saudara perkatakan, supaya gini loh, supaya gini. Di sini dikatakan,
waktu saudara memperkatakan itu, setidaknya gini loh, terdengar oleh telinga saudara. Terdengar oleh telinga itu kan bukan berarti harus keras-keras, betul kan? Saudara bisa sambil bergumam atau sambil ngomong kecil, terdengar di telinga saudara, nggak harus keras-keras. Diperkatakan. Kenapa harus diperkatakan? Kita promo bilang gini, karena iman timbul dari pendengaran tuh. Dan pendengaran akan firman Kristus. Makanya perkatakan. Mungkin selama ini kita cuma dengar firman pada waktu dengar khotbah. Waktu saudara baca firman, bacanya cuma dalam hati. Saat teduh, harus teduh. Kian lama kian teduh. Semakin lama semakin teduh. Ditambah iringan lagu irama lautan teduh. Makin teduh, akhirnya tidur lagi, saudara. Coba kalau diperkatakan, kan pasti beda. Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan aku. Lalu dibilang begini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Coba. Apa yang saudara perkatakan, itu akan nempel ke pikiran saudara. Dan kepada hati saudara. Di sini pasti semua pernah sekolah. Ya, ingat masa-masa guru kita bilang gini, tolong hafalkan. Coba, bagaimana cara kita menghafal? Hampir rata-rata yang saya lihat teman-teman saya menghafal, termasuk saya, pasti semua komat kamit untuk menghafal. Pancasila, satu ketuhanan yang maha esa. Gitu kan? Semua apa? Memperkatakan. Kenapa? Karena gini, waktu saudara memperkatakan, firman Tuhan bilang timbul apa? Iman. Yang kedua, waktu kita memperkatakan, itu terkoneksi dengan pikiran kita. Waktu kita memperkatakan, itu tersimpan di dalam hati kita. Sehingga, lihat, waktu saudara menghafal sesuatu, waktu saudara sedang menyimpan sesuatu ke dalam hati dan pikiran saudara, waktu kita mengerjain soal ulangan atau ujian, biasanya pada waktu itu sudah masuk dalam hati kita, itu yang kita waktu ada soal yang muncul, itu tiba-tiba lompat dalam pikiran kita, betul nggak? Apa yang sudah tersimpan itu apa? Lompat dia dari pikiran kita. Kita, ingat saya ini, ingat saya ini, begini ya, gini. Itu yang membuat firman Tuhan ini berkata supaya engkau bertindak hati-hati. Jadi waktu kita mengambil keputusan, firman yang ada di dalam sini muncul, memutuskan sesuatu. Dia angkat firman yang ada di dalam diri saudara. Muncul untuk mengarahkan saudara, sehingga saudara tidak mudah dikalahkan oleh keinginan-keinginan saudara. Yang mengerti katakan amin. Iya, itu makanya pernah dengar istilah refleks nggak? Refleks ya, refleks gitu. Refleks. Nah ini nih, kalau saudara firman itu udah di dalam hati saudara, itu muncul refleks yang kuat. Makanya gini, waktu saudara ada disodorkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, alarm di sini bunyi. Tapi kalau ini saudara nggak penuh firman, saudara jadi orang yang bingung dan berkata, boleh nggak ya? Kan gini aja, masa nggak boleh? Berupaya cari pembenaran, ngerti ya? Bukan mencari apa? Kebenaran. Saya rindu gini, firman itu jadi refleks buat saudara. Itu jadi berbicara dengan kuat dalam hati saudara dan saya. Ini yang membuat kita kuat. Tanpa ini, saudara nggak akan kuat. Biar ini bisa. Makanya nggak heran, Mazmur 119 bilang begini, firman-Mu pelita bagi kakiku. Tuh, saya bisa lihat sekarang, dan apa? Terang bagi jalan-jalanku. Karena itu, supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Wow. Jadi gini Bapak Ibu, kembali cintai firman Tuhan.
Kembali hormati firman Tuhan. Jadikan firman otoritas tertinggi dalam hidupmu. Dan kau selalu memutuskan segala sesuatu dalam hidupmu sesuai dengan kebenaran firman. Mencintai firman itu gini. Sekalipun orang sudah berkhotbah, belum tentu dia mencintai firman. Karena orang yang mencintai firman pasti menghormati firman. Karena orang menghormati firman pasti dia dudukan firman menjadi otoritas tertinggi dalam kehidupannya. Karena dia dudukan firman sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupannya, dia pasti mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan apa yang tertulis di dalam firman. Cintai firman Tuhan. Dan saya rindu hari-hari ke depan firman ini digenapi dalam hidup saudara. Firman-Mu pelita bagi hatiku. Wah, terang bagi jalan-jalan. Saya berdoa ini menjadi kekuatan buat kita semua. Tuhan memberkati saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian ini. Firman-Mu pelita bagi hati. Kembali kita cintai firman Tuhan. Jangan anggap firman Tuhan hal yang biasa.